gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. Di rumah yang tidak mewah, tapi penuh kasih sayang, hiduplah pasangan dengan bersama dua anak mereka, yang bernama Raka dan Rani. Raka si sulung yang kini sukses, dan Rani si bungsu yang sederhana. Namun, kesuksesan Raka menjauhkan dia dari rumah yang membesarkannya. Nah, berapa lama lagi kamu harus bekerja? Kami sangat rindu dengan kamu. Bahkan sampai ibu menanyakan kabar kamu setiap malam. Ya, aku lagi sibuk, lagi banyak meeting, banyak juga tanggung jawabku. Aku nggak sempat mikirin rumah terus ya. Kami nggak butuh uangmu, nak. Cukup kamu pulang ke rumah, makan bareng, duduk sebentar aja, udah bikin kami bahagia. Sudah ya Bu, jangan banyak drama. Aku kerja juga buat kalian. Kak, jangan kasar begitu. Ibu cuma tidur, bukan nyalain kakak. Rumah ini gak pernah minta apa-apa dari kamu, Kak. Ah, sok bijak kamu Rani. Gaji kamu aja kecil, kerja cuman jadi admin. Hari demi hari, Raka makin tinggi karirnya dengan kesombongannya. Tapi akhlaknya makin jatuh. Bukan hanya pada orang tuanya, bahkan pada saudara kandungnya sendiri. Nah, ilmu setinggi langit apapun bukan berarti kamu bisa lupa dan menghargai orang-orang yang telah mencintai dan menjagamu sejak kamu kecil tanpa syarat apapun. Sudahlah ya, dunia ini keras. Kalau aku lembek seperti kalian, aku nggak akan bisa sampai di posisi sekarang. Di keadaan kantor Pak Dani, sosok pemimpin yang selama ini percaya pada Raka mulai merasakan ada yang tidak beres dengan laporan perusahaannya. Laporan tersebut mulai menunjukkan kejanggalan. Sedikit demi sedikit, bukti akan terungkap. Permisi Pak, ada laporan untuk bulan ini. Bentar, kamu yakin dengan laporan ini? Saya yakin Pak, ini semua Raka yang masukkan anggaran proyek. Apa? Padahal saya sudah percaya pada dia. Dia sudah saya angkat dari nol. Ini tidak bisa toleransi. Saya sarankan Bapak untuk bertindak cepat. Ini menyangkut reputasi perusahaan Pak. Baiklah, panggil cepat kakak. Siap Pak. Dita, si asisten Pak Dani, memanggil Raka. Bukan untuk kenaikan jabatan, bukan untuk penghargaan, tetapi untuk menghadapi kenyataan. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk Raka, kita perlu bicara. Apa yang mau Anda bicarakan Pak? Laporan keuangan Jantaya, Bapak ubah nominalnya, dan tentang investor Bapak palsukan. Itu kesalahan teknis Pak. Anak saya yang keliru, bukan saya. Cukup! Jangan lempar tanggung jawab ya. Semua akses login hanya kamu yang pegang. Ini kesalahan serius Pak, Bapak bisa masuk penjara. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Fasilitas semua yang kamu ambil harus dikembalikan. Raka, saya sangat kecewa, Raka. Langit mulai mendung. Hati Raka sangat gelap. Ia berjalan dengan pelan ke rumahnya. Dia sangat kecewa dengan diri sendiri
yang selama ini dia banggakan. Semua ini hancur hanya karena kesombonganku sendiri. Raka pun pulang ke rumah. Sorot matanya yang kosong, langkahnya gontai. Ada beban berat yang dipikulnya, yaitu beban kekalahan. Di depan pintu rumah, ibunya menyambut dengan tatapan khawatir. Raka, kamu kenapa nak? Ayo duduk dulu, yang lain sudah nunggu. Ayo, bersih. Apa masalahnya? Bu, ya aku gagal. Aku dipecat karena kesombonganku dan keserakahanku. Nah, kamu bisa sukses kembali menjadi orang sukses. Tapi pertama, kamu harus memperbaiki dirimu sendiri. Dan kedua, tolonglah minta maaf pada ibumu dan saudaramu duluan. Kak, selama kakak sadar dan mau berubah, masih bisa ada harapan kok. Kesembuhan pernah salah. Iya nak, setiap cobaan yang kamu alami, jangan pernah menyerah. Hari baru dimulai dengan terbitnya matahari. Raka tak lagi memakai jas mahal. Ia sekarang memakai sebuah baju kaos. Ia membawa hati yang baru, yang tidak lagi memiliki rasa tinggi hati seperti sebelumnya. Kan, bantuin cari kerja ya. Tapi kali ini mau mulai dengan cara yang benar. Iya kak, kebetulan kemarinnya ada sebuah karyawan yang bekerja di tokonya. Boleh tuh, mau coba jadi karyawan toko di sana. Oke deh, nanti Rani coba ngomong sama teman Rani ya. Boleh. Rani pun membantu memperkenalkan Raka kepada seorang temannya yang memiliki sebuah toko kecil. Bukan untuk kenaikan jabatan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan untuk memulai langkah baru dalam hidupnya. Hari baru pun dimulai untuk Raka. Setelah jatuh karena kesombongannya, kini ia mencoba bangkit dengan cara berbeda. Bukan lagi di kantor megah dengan kursi empuk dan jas mahal, melainkan di toko sederhana, tempat ia harus belajar melayani dengan hati. Di sana, Raka perlahan menundukkan egonya. Dari sekedar menyapa pelanggan, tersenyum tulus, hingga mengucapkan terima kasih. Ia menemukan arti kerja keras yang sesungguhnya. Kini, Raka menyadari kebahagiaan tidak selalu datang dari jabatan atau harta, tetapi dari ketulusan dan keluarga yang selalu menerimanya. Sedikit demi sedikit, ia pun belajar rendah hati, belajar mensyukuri hidup, dan mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Hidup bukan tentang seberapa tinggi kita bisa berdiri, tetapi tentang seberapa rendah hati kita menjaga setiap langkah. Raka pernah merasakan manisnya kesuksesan. Namun, kesombongannya membuat ia jatuh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Tapi, Tuhan selalu memberikan jalan pulang bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Dari seorang anak yang pernah durhaka, Raka belajar kembali arti keluarga, arti kejujuran,
dan arti ketulusan. Ingatlah, harta, jabatan, dan pujian bisa hilang dalam sekejap. Namun, doa orang tua, kasih sayang keluarga, dan hati yang tulus, itulah yang membuat hidup kita benar-benar berharga. Nyaringin lagi. Aku kerja juga. Nah, Berdiaman lu. Telah mencintai dan menjagaimu sejak kamu kecil tanpa syarat. nyari email suaranya nyari. Ya, doh. Nyari. Laporan keuangan jalan raya bakal palsu kan?